Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada teman-teman semua beserta dengan Teh Ali. Kami dari kelompok sini akan mempresentasikan tugas dari kelas politik global. Pada tugas ini kami akan mempresentasikan krisis diplomatik Qatar. Kelompok yang bekerja dalam menyusun presentasi ini adalah sebagai berikut. Nah, apa itu krisis diplomatik Qatar? Krisis diplomatik Qatar merupakan krisis diplomasi pada Qatar di mana negara-negara di sekitarnya seperti Mesir, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Yaman, dan lain sebagainya itu melaksanakan pemutusan hubungan diplomatis dengan Qatar. Nah, salah satu dampak dari pemutusan hubungan diplomasi ini adalah bahwa negara-negara tersebut menolak hubungan infrastruktural secara transportasi logistik darat, laut, dan udara dari Qatar itu sendiri. Dalam arti pesawat, kapal, dan truk dari Qatar itu tidak bisa melewati daerah-daerah atau negara-negara yang terlibat sini secara udara, laut, maupun secara darat. Nah, dampak dari krisis tersebut adalah pada kemampuan impor dan ekspor Qatar, di mana mereka tidak bisa mempergerakan produksi energi gasnya dan juga tidak bisa melaksanakan impor kebutuhan mereka. Hal ini menempatkan Qatar dalam posisi yang sangat rumit berhubungan posisinya sebagai negara yang dikelilingi oleh negara-negara yang melaksanakan pemutusan hubungan diplomatis dengan mereka itu sendiri. Berdasarkan ini, maka Qatar harus bekerja dengan negara-negara yang dapat bekerja dan ingin membantu mereka dalam melaksanakan atau menyelesaikan krisis diplomasi ini. Berikut adalah beberapa negara yang bekerja sebagai aktor dan terlibat dalam krisis diplomatik Qatar secara pihak pemutusan dan secara pihak yang membantu dalam usaha tersebut. Untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu siapa yang berperan dalam krisis ini, kami membaginya kepada 3 aktor. Yang pertama, yang pasti adalah Qatar sebagai aktor utama dari krisis diplomatik ini, di mana Qatar secara tiba-tiba diberikan pemutusan hubungan diplomatik oleh beberapa negara akibat adanya kritikan dan beberapa perbedaan yang memunculkan sejumlah isu. Nah, konflik ini juga dipicu oleh beberapa peristiwa yang nantinya juga akan dijelaskan pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang kedua itu adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Maladewa, dan Yaman. Di mana negara-negara berikut adalah negara yang mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar. Mereka seperti yang dijelaskan tadi, menarik duta besar negaranya untuk Qatar, juga menerapkan larangan perdagangan, juga perjalanan ke dan dari Qatar. Jadi itu lewat laut, darat, dan udara. Beberapa dari negara ini juga memberikan 13 poin tuntutan yang harus dipenuhi oleh Qatar. Yang terakhir ada Turki, Iran, Indonesia, dan lain-lainnya. Negara-negara ini memberikan seruan untuk penemuan resolusi dan penyelesaian krisis diplomatik melalui dialog yang mencegah konflik lebih lanjut. Nah, di sini mereka mendukung seruan dari PBB untuk mencari jalan keluar dari krisis diplomatik Qatar ini secara damai. Krisis ini dimulai dari 5 Juni 2017, di mana Qatar dikucilkan karena Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Selanjutnya, di bulan Juli, tanggal 16, Badan Intelijen Amerika Serikat mengumumkan bahwa pelaku peretasan Qatar News Agency yang menjadi pemicu dari krisis ini adalah Uni Emirat Arab. Dan di tanggal 19 Juli, negara GCC mendukung 6 prinsip untuk berdamai dengan Qatar dan melupakan 13 tuntutan sebelumnya. Selanjutnya, di tanggal 17 Agustus, Arab membuka sementara perbatasan Qatar untuk peziarah haji. Lalu di tanggal 7 September, Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menawarkan mediasi untuk Qatar dan negara GCC lainnya. Berlanjut di tahun 2018, tanggal 27 Juni, Qatar menuntut Uni Emirat Arab ke International Court Justice atas kasus pelanggaran HAM terhadap warga negaranya dalam peretasan Qatar News Agency. Lalu di tanggal 30 Mei 2019, Perdana Menteri Qatar untuk pertama kalinya melakukan kontak tingkat tinggi di KTT regional Makkah, Arab Saudi. Lalu di 2020, Qatar mulai gencar untuk
menghentikan krisis diplomatik ini dengan di 20 Februari, Menteri Pertahanan Qatar membuka ruang untuk berdialog dengan negara yang memblokade Qatar. Lalu di 5 Januari 2021, di mana krisis diplomatik berakhir. GCC menyudahi blokade terhadap Qatar dalam KTT ke-41 di Al-Ula, Saudi Arabia, di mana ke-6 pemimpin GCC menandatangani Al-Ula Declaration untuk mengakhiri hal tersebut. Secara garis besar, krisis ini terjadi di kawasan Timur Tengah, lebih spesifiknya lagi di negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman, serta Mesir yang telah mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Tentunya hal ini dapat mempunyai dampaknya tersendiri terhadap negara-negara tersebut. Selanjutnya ada Qatar yang merupakan aktor utama dari konflik ini. Dengan kata lain, krisis diplomatik Qatar akan sangat berpengaruh kepada wilayah Qatar itu sendiri, terutama ketika negara-negara di luar kawasan Timur Tengah mulai memperhatikan isu ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengapa krisis diplomatik ini dapat terjadi. Ada beberapa alasan yang menjadikan krisis diplomatik Qatar ini. Yang pertama adalah Qatar dianggap menentang dominasi Arab Saudi. Sebagai salah satu negara pendiri sekaligus anggota dari Dewan Kerjasama Negara Arab di Teluk atau bisa disingkat DCC, Qatar memiliki hubungan yang mesra dengan Iran sehingga tidak disukai oleh Arab Saudi yang menganggap dirinya sebagai pemimpin kawasan. Hubungan Doha dan Tehran yang sangat mesra dianggap menentang dominasi dari Riyadh. Selanjutnya ada dukungan Qatar pada Ikhwanul Muslimin. Qatar sendiri awalnya memiliki kebijakan luar negeri yang sangat mesra dengan Amerika Serikat. Ini bisa ditandai dengan adanya penempatan pangkalan luar negeri Amerika di Qatar. Namun seiring berjalannya waktu, Qatar berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang Amerika, sehingga akhirnya mereka menjalin hubungan dengan aktor non-state. Salah satunya adalah dengan Ikhwanul Muslimin, kelompok politik Islam yang dianggap teroris oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dan yang terakhir, ada peluncuran jaringan televisi Al Jazeera. Al Jazeera sendiri telah berdiri sejak tahun 1966, dan kehadirannya dipandang berlawanan dengan citra media Arab tradisional yang dibayangi oleh sensor negara. Selain itu, Al Jazeera dipandang sebagai media yang mengangkat citra luar negeri dan kebijakan luar negeri Qatar, dan mempromosikan pergerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin yang dianggap provokatif oleh negara-negara Teluk lainnya. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan how mengenai bagaimana tindakan atau respon dari negara yang terlibat, dampak dari krisis, dan penyelesaian kasus krisis diplomatik tersebut. Dimulai dari tindakan atau respon. Yang pertama, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan dengan Qatar. Yang kedua, keempat negara tersebut menutup perbatasannya dengan Qatar dan memberlakukan embargo darat, laut, dan udara. Dan yang ketiga, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain juga memberikan waktu 14 hari untuk warga negara Qatar untuk keluar dari wilayahnya dan melarang warga negaranya sendiri untuk pergi atau menetap di Qatar. Yang keempat, negara-negara tersebut juga mengeluarkan daftar tuntutan terhadap Qatar yang harus dipenuhi dalam waktu 10 hari. Dan dari sisi Qatar sendiri pun, Qatar menolak klaim atau tuduhan yang dinyatakan kepadanya dengan alasan tidak adanya justifikasi yang sah, dan Qatar juga menolak daftar tuntutan yang diberikan dan lebih mengedepankan pendekatan dialog untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan selanjutnya, dampak dari krisis diplomatik ini bisa dilihat dari bagaimana Qatar kehilangan hubungan diplomatik dan hubungan perdagangannya, dan Qatar juga pada awalnya setelah kebutuhan dasarnya menjadi berkurang, akan tetapi segera teratasi dengan bantuan dari Turki dan Iran. Terus selanjutnya aktivitas transportasi udara juga berkurang dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dan maskapai Qatar Airways pun harus membatalkan penerbangan ke beberapa kota regional dan kembali menentukan jalur destinasi udara karena adanya pembatasan wilayah udara. Dan pasar saham Qatar juga kehilangan nilainya sebesar 20% atau 15 miliar US dollar. Dan penyelesaian kasus ini pun Qatar berupaya mengedepankan pendekatan dialog, dan di sini Kuwait menjadi mediator yang membantu menyelesaikan kasus tersebut. Di sini juga pun ada turut andil dari Amerika Serikat yang ikut terlibat karena Qatar merupakan tempat fasilitas militer Amerika Serikat yang terbesar di Timur Tengah. Dan setelah perjuangan panjang pada 4 Januari 2021, Saudi Arabia dan aliansinya sepakat atas resolusi krisis yang dijembatani oleh Kuwait dan Amerika Serikat yang melalui Agreement and Final Communique yang ditandatangani pada Gulf Cooperation Council Summit di Al-Ula. Dan keempat negara tersebut akan kembali membuka batas wilayah dan mulai proses rekonsiliasinya. Dan berikut ini referensi yang dipakai oleh kelompok kami. Oke, sekian teman-teman dari kelompok kami. Terima kasih.